Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi al-Qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kita, dan ini dengan tema rezeki yang tidak akan pernah tertukar. Tapi insyaallah kita akan kajian sampai 6.45, nanti selebihnya ada tak jawab 15 menit. Habis itu kita selesai dan kita lanjutkan dengan kajian duha. Taib. Pertama, Masya Allah, kita perlu tahu hakikat tentang kondisi kita dengan rezeki kita. Pertama, sifatnya manusia itu abadan, selama-lamanya itu dalam kondisi fuqara ilallah, miskin dan butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya sifat Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Ini sifatnya Allah. Dan itu abadan, selama-lamanya. Jadi kalau kita katakan bahwasanya kita ini nggak butuh Allah, kita merasa kaya, merasa hebat, itu musibah. Tidak ada bedanya orang seperti itu dengan Qarun yang mengatakan bahwasanya innama utituhu ala ilmin indi, saya bisa dapat rezeki yang banyak karena hafalan saya, atau karena ilmu saya, atau karena kecerdasan saya, dan sebagainya. Nah, ini musibah. Tapi kita ini mau tidak mau miskin dan butuh kepada Allah, maka minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui adalah manusia itu sudah dijamin rezekinya dari sejak mereka sebelum lahir. Kita masih dalam perut ibu kita, itu sudah dicatat rezekinya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian ini dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di perut ibunya selama 40 hari dalam kondisi nutfah, air mani. Thumma takunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian jadilah 40 hari setelahnya menjadi segumpal darah. Thumma takunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal apa? Daging, 40 hari juga. Setelah itu, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Thumma yab'atsullahul malak, Allah utus kepada ini janin berupa malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan apa? Ruh. Makanya jantung bayi itu berdetak, jantung apa? Janin itu berdetak. Itu ketika masa 40 mulai apa? Berdetak. Karena ditiupkan ruh oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallah ajib ini, Pak. Di zaman dulu mana ada kondisi apa yang USG ya? USG nggak ada, Pak. Tapi ternyata Nabi udah ucapkan itu. Dari mana Nabi tahu? Nabi nggak bisa dengar awal dan detakan, itu nggak bisa. Murni itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita SAW itu murni wahyu dari siapa? Allah SWT. Jadi kita memang harus percaya sama Rasul, walaupun mungkin kadang-kadang di luar nalar kita, akal kita nggak bisa nerima, tapi mau nggak mau seperti itu. Banyak Allah, banyak kondisi hal-hal yang kita nggak tahu ternyata Nabi ucapkan, dan ternyata Masya Allah hikmah besar. Salah satu ini, itu kondisi yang perlu kita ketahui. Taib. Thumma yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkanlah nih malaikat menulis 4 hal. Yang pertama, perhatikan, bikat birizkihi. Yang pertama dicatat itu apa? Rezekinya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Kemudian apa? Wa ajalihi, ajalnya. Kemudian yang terakhir, wa syakin am sa'id, dia ini orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Perhatikan di sini, rezeki duluan Allah perintahkan untuk dicatat, baru apa? Ajal. Berarti mau nggak mau, Masya Allah, manusia ini selama hidup berarti dia dikasih apa? Rezeki. Dan yang jamin rezeki kita itu siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini keistiqomahan enggak dijamin sama Allah abadan selama-lamanya. Apakah fulan ini akan husnul khatimah sampai meninggal, dia istiqomah terus di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, atau kau justru melenceng nanti ya? Ini enggak dicatat, ini enggak dijamin oleh Nabi kita Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki madmun, dijamin oleh Allah. Ada garansinya, ada. Makanya Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ar-rizqu asyaddu talaban lil abdi min ajalihi. Rezeki itu akan mencari seorang hamba lebih cepat dibandingkan ajal mencari seseorang hamba. Kalau seandainya kita nih yakin betul ajal akan menjumpai kita, berarti rezeki juga sama. Justru kita harus yakin rezeki ini lebih cepat datang kepada kita dibandingkan apa? Ajal. Tenang aja berarti. Tidak usah kita risau. Yang penting itu dua hal, ikhtiar kemudian apa? Tawakal. Ikhtiar, tawakal. Ikhtiar ini usaha. Usaha, tawakal. Kemudian serahkan kepada Allah. Berapa dapatnya? Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dulu, usaha. Kenapa? Karena memang mau nggak mau rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah, sudah dikasih jaminan oleh Allah. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa kecuali yang ngasih rezeki pasti siapa? Allah. Itu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini, zalim enggak antum? Antum beli mobil, antum enggak ganti oli, antum enggak ngisi bensin, zalim enggak antum? Zalim. Pasti antum merawat. Nah, ini Allah ciptakan kita, Allah tiba-tiba biarkan kita. Zalim enggak Allah? Zalim. Yakin seyakin-yakinnya Allah zalim kalau Allah diamkan kita. Berarti di sini mau nggak mau rezeki udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hadis yang membuat kita semua tenang. Apa kata beliau? Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Seorang jiwa tidak akan mati, ataupun satu makhluk yang bernyawa, innan nafsa, satu makhluk yang bernyawa tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha, sampai semua rezekinya sudah apa? Sempurna. Dan wallah kita ini pernah lihat kondisi wallah ajib, Masya Allah. Antum tahu kan ayam, ada anak ayam ini Pak, Masya Allah. Kita ini bingung, karena dulu melihara ayam, ada ayam kampung gitu kan. Jadi anak ayam ini kan ada banyak, tapi satu yang sakit. Nah, ketika di kandang kami itu letakkan dulu di luar, jadi nggak kami kandangkan, cuman kami letakkan di apa, sangkarnya apa, yang ditutup itu, tahu kan yang kecil itu, ditahanlah di situ. Ternyata anak lihat, diinjak terus sama induknya. Ini udah mau mati nih ayam ini, anak ayam ini. Anak kasihan, anak ambil lah kan. Bingung nih, ini mau diapain ini? Dibiarkan masih hidup, dibunuh atau disembelih masih kecil. Kasihan kan, gimana nih kondisinya? Ini disembelih masih kecil ini, kasihan. Tapi kalau dibiarkan tersiksa apa? Sakit dia. Terus diapain? Ada salah satu ikhwan ngomong, Ustaz kasih aja apa butir beras, nggak apa-apa kasih makan. Pak, Masya Allah, nggak mati-mati nih ayam. Pas dikasih satu butir beras, mati Pak. Kali kesedek matinya. Rupanya itu satu butir beras itu belum apa? Masuk dalam tubuh dia, nggak mati-mati. Pas sudah masuk baru apa? Mati. Berarti satu beras pun ngaruh. Satu beras apa? Ngaruh, nggak mati-mati dia. Dan ada salah satu ikhwah, Masya Allah, jazakallah khair, beliau ini bangun masjid kecil lah ya, untuk ikhwan-ikhwan sunnah di sana untuk kajian atau untuk salat jamaah. Masya Allah, beliau sudah meninggal di Prabu Muli. Sebelum meninggal nih, beliau ini kena stroke. Kena apa? Stroke. Kemudian sembuh, tapi sembuh bukan sembuh total, masih agak susah gitu kan. Dia minta sama salah satu ikhwah, ayo kita berangkat, anak mau makan kari kambing gitu nih. Anak mau makan martabak telur pakai apa, kari kambing gitu nih. Antum bukannya nggak boleh Pak, kan lagi sakit. Aman itu, katanya aman. Takutlah ikhwan nih, aduh janganlah Pak, anak ngeri. Nggak apa-apa, tolong bawa anak, tolong temenin anak mau makan gitu. Anak udah rindu sama apa, kari kambing. Dibawa sama ikhwan itu Pak, Masya Allah, waktu sore isyaknya meninggal. Antum tahu kenapa? Ada satu rezeki nggak masuk, kari kambing.
masuk kari kambing meninggal. Anda tidak tahu apa karena dia kelanggar perintah dokter apa gimana, kan kari kan nggak bagus kalau kuahnya itu santan untuk apa, orang yang stroke kan gitu ya. Anda tidak ngerti. Ala kuliah di sini yang perlu kita ketahui, kadang-kadang sampai ikhwan ini curhat sama Ustaz, Anda berdosa nggak Ustaz? Kayak mana nih Ustaz? Tapi Anda bukan Anda lo yang ngajak, memang fulan yang ngajak, tapi meninggal Ustaz. Tapi ini cukup antara antum sama Anda aja Ustaz ya, jangan kesel sampai kayak gitu Pak. Ini kalau istri beliau tahu, Anda tidak tahu lagi ya. Memang beliau lah yang nemenin katanya. Ini saking takutnya beliau tuh Pak, curhat sama Anda di para pemulih, masya Allah, jazakallah khair. Tapi ala kulli hal di sini yang perlu kita ketahui, nggak kan mati kita nih sampai sempurna apa rezekinya. Kapan kalau rezeki kita ini sudah habis? Ya sudah. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fattaqullah. Cukup bagi kita bertakwa kepada siapa? Allah. Fokus saja ibadah. Fattaqullah, karena udah dijamin rezeki kita. Wa ajmilu fit talab. Tapi cari maisha, tapi cari dengan cara yang halal, kata Nabi. Karena sudah dijamin oleh Allah, udah mudah gitu. Apa kata beliau? Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi ayyatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai kalian merasa rezeki kalian tertahan, rezeki kalian tertunda, akhirnya kalian mencari rezeki Allah dengan cara maksiatillah. Bermaksiat kepada siapa? Allah. Sekarang ada sebagian orang-orang nih, masya Allah, mencalonkan diri dia pengen cepat dapat rezeki yang banyak. Nyogok. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Pengen cepat dia ini berusaha untuk berada di atas dengan cara-cara yang Allah haramkan. Na'udzubillah. Atau orang ini ingin mendapatkan harta yang banyak dengan cara maksiat kepada Allah, nipu orang. Dan bahkan na'udzubillah ada yang bahkan sampai main judi online. Pengen cepat apa? Kaya. Ini tidak boleh sama sekali. Apa kata beliau SAW? Fa inna ma innallaha la yunal illa bi ta'atihi. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak akan diambil keberkahannya kecuali dengan cara yang Allah apa? Halalkan, dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak, masya Allah. Betul mudah bagi kita untuk dapat rezeki yang banyak kalau dengan cara maksiat. Betul mudah. Tapi mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah apa? Tarik. Ini ambil contoh Pak, masya Allah. Ada salah satu ikhwah kita, mantan kepala cabang bank ribawi. Udah tobat beliau. Ini beliau masya Allah, kondisinya dia muamalah ribawi ya, udah menjadi sehari-hari beliau. Hafizallah, beliau masih hidup. Beliau sampaikan dulu gaji anak saat besar, jabatan anak tinggi. Anak itu betul-betul merasa anak punya segalanya. Tapi entah kenapa harta yang anak dapatkan itu seakan-akan harta gaib gitu. Harta yang banyak habis saja. Harta banyak habis, lenyap gitu aja Zat. Kayak seakan-akan nggak ada manfaatnya bagi anak dan keluarga. Dan qadarullah, Allah takdirkan bagi anak-anak tuh sakit tiap bulan, ganti-gantian. Nanti anak-anak pertama sakit, nanti anak ketiga, nanti anak kedua, gitu-gitu aja terus kata beliau. Entah kenapa tiap bulan ada aja yang sakit. Sampai yang terakhir sakit itu anak Ustaz gitu. Awalnya nggak sakit-sakit, anak-anak terus yang bolak-balik sakit. Terakhir anak yang sakit dan itu butuh biaya sampai ratusan juta dan terpaksa anak harus jual mobil gitu. Untuk biaya operasi anak harus jual apa? Mobil. Awalnya anak itu ke sunnah ini nggak terlalu Zat, karena memang orang-orang sunnah ini yang paling apa? Yang paling menentang riba. Sampai akhirnya masya Allah anak itu paling benci sama Ustaz Erwandi Tirmizi gitu. Karena sikit-sikit bahasa apa? Riba beliau tuh. Tapi anak mulai condong nih ke sunnah, mulai paham sedikit. Akhirnya anak nonton Roja kata beliau. Yang penting bukan Ustaz Erwandi. Roja ditontonnya, tapi bukan Ustaz apa? Erwandi, nggak mau beliau. Sampai akhirnya ketika anak sudah sakit dan anak harus operasi, anak yakin betul lah kata Ustaz Erwandi. Riba ini apa? Haram. Terakhirlah beliau ini terakhir, dan ketika operasi itulah alasan beliau untuk resign dari bank. Keluar dari bank ribawi, masya Allah Pak. Beliau ternyata kerja di sebuah pondok pesantren, jadi IT-nya. Beliau ini IT memang aslinya, jadi IT. Dan gaji pondok antum tahu, pondok pesantren ya, pondok mahat ya antum tahu lah. Betul Ustaz, gaji anak
itu jauh dari gajian yang dulu. Tapi untuk saat ini anak tidak pernah sakit, anak tidak pernah sakit, istri anak masya Allah aman-aman aja. Sekarang yang harusnya anak ini betul-betul harusnya merasa kekurangan karena beda sekali, timpang jauh. Tapi ternyata cukup-cukup aja, sampai bahkan anak tuh bisa nabung untuk anak persiapkan untuk ibadah-ibadah berikutnya. Uang anak tuh masih anak bisa simpan untuk apa, ibadah-ibadah berikutnya, kata beliau. Berarti ini menunjukkan yang kita cari itu bukan nominal, tapi apa? Berkah. Santai aja, Pak. Antum udah kenal sunnah, masya Allah. Mungkin antum hijrah, beda betul-betul beda, timpang nih jauh. Antum tenang, Pak. Bismillah. Nggak usah antum risau, santai aja. Loh, orang kafir dikasih nggak rezeki sama Allah? Dikasih. Apalagi antum yang nyembah Allah, masa nggak dikasih? Cuman diuji. Oh enggak Ustaz, ujiannya berat. Ya berat lah, dulu antum nggak ingat berapa keharaman yang antum ambil. Ya harus dicuci lah. Mending dicuci di dunia sebelum dicuci di mana? Akhirat. Sudah enggak apa-apa. Ada orang-orang ini kadang-kadang ketika hijrah masalah rezeki nih kan, merasa dia rezekinya kok berat sekali ya. Ada salah satu ikhwah kita. Kemarin anak ke Jakarta terakhir. Ini diskusi ya sama beliau di satu meja dengan banyak ikhwah yang lain. Dia ini dulu juga sama kerja di bank ribawi. Ketika hijrah ke sunnah ini, dia tinggalkan bank ribawinya. Ternyata nggak siap, Pak, masya Allah. Nggak siap dengan kondisi Allah jadikan ini apa? Sempit betul. Sampai terjadi perceraian antara dia dengan apa? Istrinya yang sudah bertahun-tahun nikah. Itu sampai dia betul-betul terguncang. Bahkan yang dia kenal sunnah sampai na'udzubillah, anasat sampai ke batas afwan, sampai minum khamr, kata dia. Jakarta, kondisi Jakarta. Anak tak kaget anak. Antum udah ngaji kan waktu itu? Sudah, anak sudah ngaji, itulah kondisi anak. Itu Pak, masya Allah, betul-betul beliau tuh butuh kawan untuk ngasih apa? Pencerahan. Akhirnya anak sampaikan nasihat-nasihat, masya Allah. Anak bilang, Pak, habis ini ada tentang kajian yang pas untuk antum. Anak bilang, betul insya Allah untuk antum. Antum datanglah. Anak bilang, sabar di kondisi ketika diuji oleh siapa? Allah SWT. Sabar nunggu pertolongan dari Allah. Ini habis kajian maghrib ini, itu kajian anak. Antum datanglah. Itu anak bahas semua, Pak, tentang kondisi ikhwan-ikhwan ini kadang-kadang nggak siap. Makanya ada orang-orang hijrah. Apa kata Allah SWT? Ana syafa jurufin har. Dia ini hijrahnya itu di pinggir jurang. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia ini nggak jatuh, merasa oh inilah hijrahana. Tapi ketika Allah jadikan dia jatuh, sulit sedikit, apa kata dia? Dia mengatakan, ya Allah ini salah jalan dan sebagainya. Ada orang-orang kayak gitu. Harusnya hijrah kita ini baik dilapangkan oleh Allah atau disempitkan oleh Allah, kita terus istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya gitu. Ini enggak, kapan di atas Allah jadikan lapang, oh dia bangga cerita, ana dulu gini, ana dulu gitu. Ketika jatuh berat dia. Ini enggak boleh ini. Harusnya betul-betul kita istiqomah di atas sunnah Nabi kita sallam, baik kondisi kita lapang atau kondisi kita apa? Sempit. Jadi ala kulli di sini Islam mendorong kita untuk terus mencari rezeki. Fa'ajmilu fi talab. Tapi mencari rezeki dengan cara yang apa tadi? Halal. Enggak ada masalah, Pak, sedikit. Wallahi ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, qalatil malaikatu linnas. Malaikat ini akan mengatakan untuk manusia. Apa kata malaikat? Ayyuhan nas halumu ila rabbikum. Wahai manusia, sini kalian, fokuslah kepada Rabb kalian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus. Apa kata mereka? Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Yang sedikit tapi cukup jauh lebih baik dibandingkan yang banyak tapi apa? Lalai. Perhatikan, Pak, patokan manusia yang penting cukup. Banyak orang dia itu banyak hartanya tapi enggak apa? Enggak cukup. Ini sering Anda sampaikan berkali-kali. Kenapa muncul angka korupsi 271 triliun? Kenapa? Apa sebab? Merasa tidak cukup. 271 triliun itu besar atau kecil? Ada dibuat poster gaji pemain bola dunia sama gaji yang tadi korupsi 271 apa? Triliun. Kekayaannya jauh banget, Pak. Masya Allah.
Anak sampai, lu kalau kayak gini memang berarti memang rakus nih orang. Yang banyak dia merasa nggak cukup, dan inilah tipikal tamaknya manusia. Dia pengen dunia terus, mau sampai kapan gitu. Fokus kita itu halummu ila rabbikum, fokus kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah. Kalau dapatnya sedikit nggak apa-apa, yang penting cukup. Masya Allah, ada sebuah kondisi ikhwan kita di Jakarta mengatakan, Ustaz, kalau kami ini fulus nih banyak di sini, fulus kami banyak, tapi kami harus keluar mencari maisha itu dari sebelum subuh anak belum bangun, dan kami pulang sampai ke rumah karena saking macetnya dan sebagainya, dan kami harus ngelembur dan sebagainya, pulang dalam kondisi anak sudah apa? Tidur. Apa dia beliau ini sampai merasa kami itu merasa nggak bahagia, Ustaz, kayak macam robot, kami itu bekerja capek seperti itu, yang penting dapat apa? Fulus. Dan kami kadang-kadang merasa ada kecemburuan dengan mereka-mereka yang bisa cukup bekerja cuma 7 jam atau 8 jam. Mereka jumpa dengan keluarga, mereka pulang jumpa dengan keluarga. Tukang becak tuh Pak enak, walaupun nggak banyak, pagi masih bisa subuhan di masjid, masih bisa sholat suruh, masih bisa sarapan sama siapa? Anak dan istri. Ini nikmat sekali Pak. Itu punya anak, punya istri, tapi seakan-akan tidak ada anak, tidak ada apa? Istri. Kan berat kondisi seperti itu Pak, Insya Allah. Kenapa kondisinya? Karena kita itu yang penting ngejar target nominal. Ini masalah besar dalam manusia. Kalau antum kejar nominal, nggak akan pernah ada habisnya. Wallahil adzim, nggak akan pernah habisnya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau katakan, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin la batagha thalitha." Kalau anak Adam punya 2 lembah berupa apa? Emas. Emas sekilo itu berapa harganya? Sekarang 1 gram berapa? 1,6 juta kalau naik lagi. 1,7 sekarang. 1,6 kan? Sekarang 1,6. Logam mulia itu 1,6 juta kali untuk sekilo 1000 gram berapa? Banyak nggak itu? Banyak. Itu cuma sekilo. Ini 2 apa? Lembah. La batagha thalitha. Dia kan cari yang ketiga Pak. Wallahil adzim, antum tahu perumahan-perumahan besar di Jabodetabek itu, Anda nggak mau sebut satu persatu Pak, tapi banyak cabangnya Pak, banyak cabangnya. Perumahan A, perumahan B, perumahan A ini beberapa tempat di Bekasi ada, di Tangerang ada. Ini kalau dikumpulkan harta kekayaan mereka itu 7 turunan tuh cukup. Tapi apa ujung-ujungnya? Tetap buka lagi perumahan baru. Merasa tidak apa? Cukup. Wallahi lazim merasa tidak cukup. Harusnya kalau kita jadi mereka, kita akan mengatakan, ya harusnya dia fokusnya ke masjid, fokusnya sama ibadah, sudah selesai, masuk Islam selesai. Itu kalau pola pikir kita. Tapi kadang-kadang kalau kita diuji dengan dibentangkan dunia untuk kita, mungkin kita sama dengan mereka, akan mencari lembah yang keberapa? Ketiga. Ini nggak akan pernah ada puasnya manusia, terus mencari terus seperti itu. Sampai kapan? Nah, ini dia masalahnya. Kita ini akan terus mencari dunia, mencari rezeki sampai kalap kita nggak sadar-sadar. Apa kata Allah? Alhaakumut takatsur. Kalian ini akan dilalaikan dengan mengumpulkan apa? Harta, nyari dunia, rezeki. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sadarnya itu ternyata kita lalai ketika masuk liang lahat, masuk ke kuburan, baru sadar betul. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata patokannya itu bukan harta, tapi apa? Akhirat. Antum tahu insyaallah. Semua orang-orang yang saat ini di bawah tanah, di bawah apa? Tanah, yang udah datang kematian untuk mereka, harapan mereka cuma satu. Qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ya Allah, sebentar saja, sebentar. Apa kata mereka? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya apa? Tinggalkan. Banyak uangnya nggak wakaf, banyak uangnya nggak sedekah, banyak uangnya nggak infak, banyak uangnya nggak ngasih tetangga, dan sebagainya. Apa kata mereka? Agar saya bisa beramal soleh. Mereka ini orang-orang seperti nggak ridho hartanya itu dijadikan warisan, berharap untuk diapain? Disedekahkan. Makanya hikmahnya para nabi itu tidak ada apa? Tidak ada warisan. Nabi itu nggak mewariskan. Nabi itu nggak mewariskan untuk Aisyah, nggak mewariskan untuk Fatimah, nggak mewariskan untuk Hasan dan Husain. Enggak. Nabi itu nggak sallam. Apa yang Nabi tinggalkan itu untuk umat
Islam, akan menyesal kita. Ya Allah, ternyata harta kita ada 1 M di rekening. Itu kita berharap bahwa harta 1 M itu apa, jadi wakaf masjid. Tenang kita baru. Ini enggak, udah jadi apa, warisan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya kita ini meninggal akan 3 ngikut. Amal, harta, sama apa? Keluarga. Duanya akan kembali. Harta kembali, keluarga juga apa? Kembali. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan bersama kita apa? Amal soleh kita atau amal thaleh kita. Na'udzubillah. Makanya kita ini harus sadar betul bahwa kadang-kadang carilah rezeki. Gak ada masalah, yang penting halal walaupun sedikit. Yang dicari apa? Berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan tergesa-gesa dengan cara yang haram. Ini nggak boleh dalam Islam. Pengen cepet kaya, pengen cepet ini, akhirnya dia terhalang dari rezeki yang halal. Wallahiladzim, antum perhatikan Pak, tidak ada orang mencari rezeki dengan cara yang haram kecuali dia akan dicegat oleh Allah dari rezeki yang halal. Perhatikan di sini. Apa hikmah di balik kondisi kita ini miskin? Jadi jangan sampai kita patokannya miskin terhina. Ada orang-orang patokan begitu Pak. Fulan kaya terhormat, fulan miskin apa? Terhina. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan untuk seorang hamba, dia mengatakan akraman, Allah muliakan saya. Patokan dia mulia itu kapan apa? Kaya. Ini musibah. Tapi kapan Allah jadikan dia miskin? Ahanan, Allah hinakan saya. La haula wala quwwata illa billah. Patokan kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak itu. Bilal orang miskin, tapi Bilal tinggi di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bilal tinggi di sisi apa? Umat Islam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun miskin. Yang ngangkat derajat kita, ketakwaan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah, Masya Allah. Kadang-kadang kenapa Allah jadikan kita miskin? Itu nikmat dari Allah yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita nggak tahu apa hikmahnya. Bagi sebagian orang, ketika Allah jadikan dia ini kaya, dia ini terfitnah dengan kekayaan dia, nggak siap kondisi apa? Kaya. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi hamba-hambanya. Ada orang dia itu Allah jadikan kaya, zalim. Siapa? Qarun. Nggak siap dia kaya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Beliau katakan, "Walau basatallahu rizq." Seandainya Allah lapangkan rezeki li ibadihi untuk hamba-hambanya, la baghaw fil ard. Niscaya mereka akan zalim di atas muka bumi. Antum tahu kan, orang-orang yang punya jabatan tinggi, Pak, kadang-kadang orang yang di bawahnya ditindas sama mereka. Ya kan? Ketika dia punya jabatan yang tinggi, ketika dia punya harta yang banyak, kendaraan yang mewah, semua orang tuh disingkirkan sama dia. La baghaw fil ard. Makanya Allah jadikan ini kadang-kadang harus miskin. Kalau nggak bahaya. Walakin yunazzil biqadari ma yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia biqadarin ma yasha, dengan ukuran yang Allah kehendaki, dengan hamba-hambanya. Bahwa si Allah Subhanahu innahu bi ibadi khabirun basir. Sesungguhnya Allah tuh Maha mengetahui tentang kondisi hamba-hambanya. Makanya kadang-kadang Pak perhatikan. Allah jadikan kita ini saat ini untuk miskin. Allah tahu kita ini nggak bisa kaya. Bahaya Pak kalau kita kaya. Kalau sebaliknya, kalau antum jangan hasad. Fulan enak kaya. Enggak Pak, kaya itu pening juga pada dia. Antum tanyakan orang-orang yang kaya dulu, pening pada dia Pak. Dan ikhwah nggak sedikit cerita ke anak, ikhwan yang kaya pening juga pada mereka. Jadi nggak ada kamusnya orang kaya nggak pening malahnya. Orang kaya nggak susah hidupnya, susah juga. Mau miskin mau kaya, laki-laki perempuan anak kecil, itu semua kondisi selama hidup dan semoga ke bumi. Susah nggak hidup mereka? Susah, sama Pak. Nah kita nih bayangannya enak banget. Orang miskin pengen jadi kaya, orang kaya pengen jadi apa? Miskin. Itu terjadi Pak. Seandainya anak hidup biasa-biasa aja di kampung nggak ada yang kenal, antum mungkin dulu harapannya pengen jadi artis, gitu kan? Oh enak hidup jadi artis. Artis pengen jadi orang biasa karena privasinya terganggu sama dia. Memang betul Pak, nggak enak kalau orang nih dikenal tuh nggak enak. Makanya antum jangan berharap pengen dikenal, capek Pak. Sikit-sikit orang tuh tahu sama kita kan, tahu sama kita tuh capek.
Antum tahu masya Allah ya, ana tuh pernah kondisi di Batam kemarin, jilbab pendek berdua orang. Ustaz, boleh foto Ustaz? Kaget ana, ini jilbab pendek ini dua orang. Ustaz boleh foto? Dia ini kerja di restoran, rumah makan. Ana bilang oh boleh. Kan foto, anak kira anak ini foto untuk restoran dia, untuk dia mau promosi, fotol waktu foto sebarkan, nah Ustadz ini mungkin makan di rumah makan dia mungkin kan, boleh. Apa kata dia? Enggak Ustadz, kita foto bertiga. Jangan, anak bilang. Jadi dia pula yang mau apa? Mau foto. Jadi enggak bisa kalau gitu. Anak kira dia fotoin anak bertegak di depan restoran dia gitu kan, foto, anak nggak ada masalah. Enggak, saat kita bertiga foto. Enggak, anak bilang jangan, enggak bisa. Antum enak enggak digitu kan? Enggak kan? Enggak, Pak, privasi antum terganggu. Oh ini Ustadz ini kayak gitu. Jilbab pendek tahu. Mungkin karena sorban ini Mbak, memang. Anak kan di mana-mana taunya karena sorban kan. Tahu dia ini Ustadz fulan ini gitu. Itulah kondisi kadang-kadang Pak, kita ini berharap pengen jadi artis besar, rezekinya banyak. Enggak. Artis besar pengen jadi seperti apa? Kita enak hidupnya, nggak ada masalah seakan-akan. Nah kita ini memang manusia nggak pernah bersyukur kepada siapa? Allah. Sedikit ngeluh, banyak juga apa? Ngeluh. Patokannya bisa nggak bersyukur? Sedikit bersyukur, banyak juga apa? Bersyukur. Itu rezeki. Ada sebuah ayat mensifati sifat manusia aslinya. Gimana kondisinya? Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam kondisi suka ngeluh. Suka apa? Ngeluh. Idza massahul khairu manu'a. Kapan dia ini Allah kasih rezeki, manu', suka nahan hartanya. Merasa apa? Hartanya masih kurang dan sebagainya. Nyari kondisi dia ini enggak mau sedekah. Sebaliknya, wa idza masahu syarru jazua. Kalau kondisi dia miskin, jazu', banyak ngeluhnya. Sama, miskin ngeluh, kaya juga apa? Ngeluh. Nah, ini sifat manusia. Kita nggak boleh. Jadi patokannya itu antum ikhtiar. Apa yang antum bisa kerjakan, antum kerjakan. Makanya Pak, masya Allah dulu, ana tuh dari dulu memang ana jualan Pak. Ana ini usaha kecil-kecilan. Yang penting cukup untuk keluarga ana. Kita ini pengusaha Pak, pengusaha kecil, bukan pengusaha besar. Tapi ana bersyukur dengan kondisi usaha yang ana jalankan. Dan yang penting itu ana bisa menghidupkan anak-anak dan apa? Istri, keluarga kita, masya Allah. Itu semua dari rezeki dari Allah. Bahkan di masa pandemi ini, wallah ajib. Ana masa pandemi, ana bingung mau jualan apa nih masa pandemi. Ana kosong, dakwah nggak ada. Bahagia juga kita kan. Dakwah nggak ada, ngajar pondok nggak ada. Ini bisa kita refreshing sebentar nih kan. Akhirnya apa kondisi? Anak tanya sama ikhwan, Ustaz jatuh, Ustaz omset anak kurang. Anak mikir mau jualan herbal. Orang-orang jualan herbal pada tutup. Anak jual baju, orang-orang jual baju juga pada tutup. Mau jualan apa? Nggak tahu anak. Ini bingung anak di mandek ini. Mau jualan apa? Kita masa pandemi orang-orangnya susah kok. Akhirnya anak ikhtiar sama Allah, berdoa kepada Allah. Yang pertama mulai itu doa. Anak nggak tahu langkah Pak. Doa anak sama Allah SWT, ya Allah, anak tidak tahu jalan apa yang terbaik untuk anak cari rezeki dari jalan apa. Anak minta terus sama Allah SWT. Tiba-tiba Pak, masya Allah, lewatlah di anak itu beranda salah satu ustadz sunnah di Malaysia. Ustadz sunnah beliau ini, masya Allah, hafizahullah. Beliau ini jualan parfum terus Pak. Dan setiap jualan parfum online di Facebook laku terus. Anak lihat di Facebook, ini ustadz siapa nih muncul nih kan? Ustadz sunnah lah. Anda tengok tu kan, masya Allah, dia beliau dakwah tauhid tu kencang juga nih Pak. Tauhid sunnah, masya Allah. Lihat jualan parfum, tapi komentarnya Ustaz anda beli, Ustaz anda beli, Ustaz anda beli. Kali ini anak disuruh jual apa? Parfum. Sampai detik ini Pak, Allah mudahkan usaha itu Pak, masya Allah. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih rezeki untuk anak, nggak disangka-sangka. Sekarang Pak, orang di zaman pandemi lebih butuh makan atau lebih butuh wangi? Makan atau wangi? Makan. Mereka aja makannya susah, tapi ternyata banyak yang beli Pak, masya Allah. Kalau antum mau jual parfum, fadl Pak, buka aja. Ya bisa jadi jalan antum itu. Tapi anak nggak nyangka, masya Allah. Dan ternyata ada orang Arab yang memang jazakallah khair, ya ngasih kemudahan lah ala kulli hal. Akhirnya betul-betul kita tuh merasa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh sayang sama kita.
tinggal mau nggak minta petunjuk dari siapa? Allah. Ini kadang-kadang kita ini zalim. Jadi kewajiban kita berusaha, ikhtiar. Apa? Usaha. Buka aja dulu. Apa yang kita kira-kira bisa, buka. Habis itu tawakal kepada Allah. Perhatikan Pak sekarang. Ana mau nanya sama antum, jujur aja. Biasanya rezekinya itu lebih banyak pengusaha atau karyawan? Pengusaha atau karyawan? Pengusaha. Betul Ibu, pengusaha. Karyawan gajinya flat. Pengusaha apa? Naik turun. Tapi kalau ditotalkan biasanya pengusaha itu lebih kencang rezekinya. Antum tahu kenapa? Beda Pak. Kalau karyawan kembali kepada Allah ketika penghujung bulan, baru doa, ya Allah habis ini fulus. Coba karyawan tiap hari Pak, deg-degan nih, ya Allah ini anak ikhtiar buka usaha, ya Allah lakukanlah dagangan. Dia tiap hari apa? Doa. Coba karyawan, doanya itu setiap akhir bulan, bersyukurnya tiap awal bulan. Betul nggak Pak? Nah itulah rezekinya. Kenapa flat? Gitu-gitu aja. Tapi kalau pengusaha, walaupun Allah jadikan ini jatuh sejatuh-jatuhnya Pak, Allahu Akbar. Ana tuh pernah ngurus parfum mana sama istri itu sampai jam 1, yang mesan satu hari itu ratusan Pak, Masya Allah. Bayangin antum, sampai jam 1 malam. Walhamdulillah kita ini zaman pandemi gitu aja, ana nggak ada kegiatan dakwah dan sebagainya, memang nyari dunia. Dari harta itu ada hak yang kita berikan untuk orang. Udah gitu-gitu aja hidupnya. Dan anak merasa nggak, istilahnya merasa tenang Pak dengan kondisi itu, merasa tenang, betul-betul merasa tenang. Apa yang pelajaran dapat kita ambil? Ikhtiar saja dan tawakal. Tapi ingat, jangan tawakal berdoa kepada Allah cuman akhir bulan. Ini masalah. Ana mau datang sama antum Pak, Ana nih karyawan juga sama karyawan. Ana karyawan karena Ana ini ustadz di sebuah pondok pesantren, jadi tetap dapat gaji bulanan. Tapi Ana nggak mau Pak cuman dari situ, enggak. Ana usaha. Antum juga sama, antum karyawan, kalau bisa antum ada usaha kecil-kecilan aja, walaupun nggak harus besar. Ini menanamkan bagi kita bagaimana kita itu bisa taat kepada Allah dalam nyari rezeki. Taib. Perhatikan Pak di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Allah jadikan bumi ini zalul, rendah di hadapan kita. Pak, rendah Pak, zalul, rendah di hadapan kita. Bumi ini tidak tinggi. Yang tinggi itu ada gunung, tapi tidak banyak. Lebih banyak daratan atau gunung? Daratan, rata kebanyakan, dan kita bisa lewat. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha, jalan, gerak kita. Pertama gerak dulu. Habis apa? Wa kulu mir rizki, makanlah dari rezeki siapa? Allah. Jalan dulu, bismillah ya Allah. Jangan sikit-sikit takut. Ana tidak suka Pak kalau ada salah satu ustadz ngeluh, bukan ustadz tua lah, ustadz muda ngeluh, rezeki enggak gini. Jangan ngeluh. Ana bilang gerak. Nggak ada ngeluh-ngeluh, nggak boleh. Habis bismillah, gerak. Antum butuh apa? Untuk jadi modal apa? Sudah kita bantu, sudah. Jangan sikit-sikit nggak bisa. Enggak Pak, kalau istilah kami itu tidak paca. Belum apa-apa ngomong apa? Nggak bisa. Nggak ada Pak, kamus kita tuh usahakan apa kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat engkau atas apa yang bermanfaat untuk apa? Untuk kita. Semangat dulu, bismillah. Oh ini bermanfaat, semangat. Wasta'in billah, minta tolong sama siapa? Allah. Sugesti nih Pak, sugesti, tanamkan. Apa-apa bismillah. Inilah yang anak sampaikan. Antum kalau mau jalan bismillah, nyari rezeki bismillah, naik motor ngais rezeki bismillah, turun alhamdulillah, buka toko bismillah, tutup toko apa? Alhamdulillah. Coba sering Pak, ini lisan kita ini coba sering gitu loh. Ini enggak, naik kendaraan diam, makan diam, buka toko diam, tutup toko diam. Apa? Bismillah, rajinkan. Karena bismillah ini artinya Allahumma bika asta'in. Ya Allah, kepada engkau kami minta apa? Tolong. Kita ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, Aisyah mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW ummal, mereka ini karyawan-karyawan untuk diri mereka sendiri. Syuf,
Au mala anfusihim. Mereka ini bekerja untuk diri mereka sendiri, berusaha nyari rezeki. Dan bahkan Nabi Daud alaihi salam, kana Nabiullah Daud alaihi salam ya'kul min amali yadihi. Beliau ini makan dari usaha tangannya. Ini enggak makan ngais rezeki dari kiswah Ka'bah, dari kain kuburan Nabi kita Muhammad SAW, dari sendalnya Rasul, ngais rezeki dari situ. Nipu umat pula lagi. Kiswah Ka'bah bisa-bisanya Pak sampai sini. Ya kali beli di Shopee. Sama kayak kain apa kuburan kan. Itulah ana sering sampaikan, Pak, gini-gini antum percaya, apalagi Dajjal muncul. Asli ngikut kita, bukan kita ya, enggak orang-orang itulah. Kalau ana enggak na'udzubillah, janganlah Pak, na'udzubillah min fitnatid dajjal. Ini banyak percaya Pak. Pak, siapa yang bisa masuk ke kuburan Nabi? Itu digembok, dikunci. Makanya ini kalau seandainya orang-orang kita nih Pak, akidah yang nggak dibenarkan, hidup di sana, yatamasahun. Mereka yatamasahun, ngusap-ngusap kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah dijaga sama orang-orang di sana, orang-orang bertauhid kepada Allah. Nggak boleh ada yang tamassuh bi kuburi Nabi sallam atau mengais berkah dari kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dijaga sama mereka. Kalau enggak apa bahaya. Sudah kayak kita lah, naudzubillah. Mereka dari situ nyari rezeki, Pak, nipu umat. Kita nggak boleh, nggak bisa kita nipu umat. Jadi usahakan nih ngais rezeki bismillah, dan kemudian jangan minta-minta sama siapa? Manusia. Ini terlarang Pak, antum minta-minta sama manusia itu terlarang. Minta sama siapa pertama? Allah. Minta sama Allah SWT. Kalau antum minta jadi pengemis, asli mentalnya mental miskin. Orang-orang pengemis tuh kaya Pak. Antum carilah rumah dia tuh di kampungnya, ada yang tingkat 3. Iya Pak. Tukang parkir juga sama, tukang parkir yang nggak resmi itu kaya-kaya mereka, tapi mental miskin. Nggak percaya? Antum parkir yang nggak resmi ya, antum kasih aja 500. Marah nggak dia? Marah. Mental miskin itu, mental miskin. Paling nggak resmi itu malak, Anak tuh bingung Mbak, parkiran naik motor ke sebuah toko, nggak usah di Prabu, parkir di sebuah toko, di depan ruko parkir, keluaran bayar 2.000. Habis itu jalan lagi, ada lupa barangnya dibeli, sikit aja Pak, masuk lagi motor ke dalam parkir itu, kena lagi dong. Kena lagi Pak, kena parkir lagi. Ini pemalakan namanya, wallahi pemalakan. Dan kalau motor tuh hilang, apakah mereka tanggung jawab? Enggak kan? Enggak. Makanya sebenarnya tukang parkir yang enggak resmi itu dosanya termasuk dosa yang Allah jadikan sebab dia masuk neraka. Malak, minta-minta. Itu adalah orang yang suka memajak-majak itu enggak boleh itu Pak. Apalagi bukan hak dia. Nah, kita ini nggak boleh minta-minta. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yazalur rajul yas'alun nas. Seseorang tuh ada yang hobi minta. Wa ya'ti yaumal qiyamati wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin. Nanti pada hari kiamat dia datang dalam kondisi wajahnya nggak ada sekerat daging pun. Makanya kalau antum jumpa di hari kiamat cuman tengkorak, berarti tukang minta-minta. Ini minta-minta dia nih, karena datang pada hari kiamat dalam kondisi tengkoraknya cuman tengkorak, laisa ala muz'atul lahmin. Ini enggak boleh. Makanya Masya Allah, apa kata beliau, li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Lebih baik seseorang itu mengikat kayu bakar di pundaknya, itu lebih baik daripada dia minta kepada orang-orang. Jadi jangan sampai mengemis. Kemudian yang perlu kita ketahui, kaidah berikutnya, rezeki ini ujian bagi kita. Rezeki ujian. Syufa, Masya Allah, astaghfirullahaladzim. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ulama-ulama ahlu sunnah yang lain yang mengatakan, mereka apa kata mereka? Sabarna ala faqrin walam nasbir ala ghina. Kami bisa sabar di kondisi kami ini miskin, tapi kami nggak bisa sabar ketika kondisi kami kaya. Karena nggak semua orang siap jadi kaya. Fitnah besar. Makanya patokan kita jangan mau jadi orang kaya tapi yang nggak bertakwa. Ini jangan Pak, cukup aja gitu aja.
Dan bahkan disebutkan dalam antum tahu Pak ya, Nabi mengatakan mal fakr akhsha alaikum, aku enggak takut kalian miskin, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takutkan dibentangkan dunia untuk apa? Kalian. Fatanafasuha, niscaya kalian akan berlomba-lomba, kama tanafasuha, sebagaimana kaum sebelum kalian juga berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kalian akan binasa sebagaimana mereka juga binasa. Gara-gara apa? Dunia. Dulu ikhwah-ikhwah membuat istilahnya berkumpul untuk mendakwahkan sunnah. Dulu akur, buat yayasan, nampak duit, nah sudah, habis itu biasanya apa? Pecah. Gara-gara dunia masuk untuk mereka. Dulu dunia belum masuk, aman. Tapi ketika dunia udah masuk, apa yang terjadi? Ribut. Na'udzubillah. Apa yang antum cari? Fokusnya lurus. Yang kita cari ini ibadah kepada siapa? Allah. Itu bukan hak kita. Itu bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian bagi kita. Jadi rezeki itu kayanya ujian, miskin juga apa? Ujian. Terus gimana kondisi kita? Jadilah orang kaya yang bersyukur. Lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Iya Pak, Anda ini kita harus fair. Anda ini bukan orang kaya Pak, tapi kita katakan orang kaya bersyukur jauh lebih apa? Lebih baik. Makanya jangan jadi cita-cita jadi orang miskin, cita-cita jadi orang kaya, tapi kaya nggak apa? Bersyukur. Siapa? Nabi kita itu kaya betul Pak. Nabi ini kaya betul. Makanya kita katakan kenapa kaya bersyukur jauh lebih utama? Karena banyak sebab. Pertama, kaya bersyukur lebih afdal dibandingkan miskin bersabar. Apa sebab pertama? Nabi kaya atau miskin? Nabi kaya atau miskin? Kaya. Jangan antum bilang Nabi miskin, dicambuk antum zaman Imam Malik. Orang yang bilang Nabi miskin dicambuk di zaman itu, nggak sopan sama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kaya, Pak. Harta beliau banyak. Nabi SAW nyembelih Idul Adha 100 onta, mi'atan naqah, 100 onta. 100 onta nih, satu onta anggaplah sapi. Satu sapi sini berapa harganya? 20 juta anggap. Kali 100 berapa? 2 miliar. Antum satu sapi bagi 7. Nabi berapa? 100. Antum satu bagi 7 pula lagi. Kita bilang Nabi miskin, Nabi kaya. Yang Nabi sembelih pakai tangan beliau sendiri itu 63 onta. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Kaya atau miskin? Kaya. Kenapa nampak miskin? Karena Nabi ini hobi ngasih. Hobi ngasih, Pak. Nabi kita SAW. Ana ambil contoh, Nabi SAW itu punya kambing domba ma bainal jabalain, di antara dua lembah, di antara dua gunung. Satu lembah itu punya Nabi kita SAW, kambing-kambingnya. Banyak Pak, Masya Allah, kambing Nabi, domba Nabi. Datang salah satu tokoh orang kafir. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, aku butuh domba-domba engkau." "Engkau butuh?" "Iya." "Berapa kau butuh?" "Semuanya." "Semua?" "Iya." "Ya sudah, ambillah semua." Semua, Pak. Suruh ambil, dibawa semua. Betul lah, orang Arab ini nggak ada basa-basi, Pak. Kalau kita basa-basi, ambil semua, dibawa semua, bingung. Ya, dibawa semua. Kalau Arab enggak, ambil semua, ambil. Dibawa semua. Apa kata tokoh ini? "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian Islam semuanya, jangan nggak ada yang masuk Islam. Fa inna Muhammadan atala yakhshal faqa." Karena Muhammad ngasih nggak takut apa? Miskin. Oh, ini hebat ini, Pak. Ana melihara domba juga, Pak. Sekarang ada 9 atau 8. Antum minta, Masya Allah. Ana bilang, bawalah, tapi beli. Bawa, fadl, Pak. Tapi apa? Beli. Ya jangan tak beli, Pak. Tersedih kita. Ini Nabi kita beda kan mentalnya? Beda. Jadi habis ini, Pak, jangan pula antum minta domba sama ana. Beli, Masya Allah. Nah, ini beda kan? Beda, Pak. Nabi SAW tuh hobi ngasih. Kita ini takut betul ngasih. Ya Allah, kayaknya berkurang kali rezeki kita gara-gara ngasih. Wallah, mental miskin. Mental enggak, Pak, enggak. Dan enggak usah diumumkan, diam-diam aja. Bainana wa bainallah. Antara kita sama siapa? Allah. Cukup antara kita yang Allah yang tahu. Enggak usah kita sampaikan A, B, C.
Isyhad. Terus kita berjalan. Inilah akhirnya orang kaya itu jauh lebih afdal, yang bersyukur dibandingkan miskin apa? Bersabar. Kemudian yang kedua, al-asra al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rata-rata ini bukan orang miskin, rata-rata orang apa? Kaya. Ana sebut Abu Bakar. Ini kaya betul Pak. Abu Bakar ini Masya Allah, orang yang harta yang paling kaya, paling royal dari kalangan sahabat itu bukan Uthman. Siapa? Abu Bakar pertama. Abu Bakar royal betul, Masya Allah. Beliau keluarkan harta beliau ini semua hartanya, tapi pokoknya tetap ada pokoknya. Tapi semua harta itu dikasih oleh apa? Abu Bakar. Yang pertama. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Kaya juga Umar bin Khattab. Kaya betul Pak. Setengah hartanya. Oh nah, setengah hartanya. Yang ketiga siapa? Utsman ibn Affan. Kaya juga, Masya Allah. Ali. Nah, Ali ini baru apa? Miskin. Ali bin Abi Thalib miskin, Insya Allah. Tapi miskin bersabar, baik juga, nggak ada masalah. Udahlah kita miskin ngeluh pula lagi. Nah, ini nggak bisa. Ali bin Abi Thalib miskin tapi apa? Sabar. Ada Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ini kaya miliarder nih Pak. Zubair ibn Awam ini tuan tanah di Madinah. Tanah tuh banyak di mana-mana. Abdurrahman ibn Auf ini Pak, Masya Allah, kaya betul. Tapi kaya yang ingat siapa? Allah. Kalau bisa cita-cita kita kaya yang bersyukur, hobi ngasih. Gak apa-apa Pak. Tamannu, berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah tuh Maha Pemberi apa? Rezeki. Ngasih. Ini Abdurrahman ibn Auf. Ada mau sedikit keluar tema, sedikit. Abdurrahman ibn Auf tadi kaya kan? Kaya. Antum tahu walimahnya gimana? Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah nikah walaupun dengan seekor apa? Kambing. Ya Allah, walimah tuh ndak usah mahal-mahal. Antum nikah di sini walimah berapa habis? Tus apa tus? Ratusan juta. Tus Masya Allah. Ratusan juta kan? Allahu Akbar. Habis tus nih ratusan juta. Maharnya seperangkat alat sholat. Aduh, malu kita nih Pak. Walimah tuh dikecilkan, yang dibesarkan apa? Mahar. Kenapa wanita-wanita banyak gugat cerai? Tahu antum? Hartanya seperangkat alat sholat. Kapan dia mau gugat cerai? Gampang, dibalikkannya lagi seperangkat alat sholat. Coba kalau maharnya itu 50 juta, mikir dia 50 juta, sayanglah. Emas semisal berapa, sayang. Jadi yang dibesarkan tuh maharnya, yang dikecilkan apa? Walimahnya. Nah, walimah ini cukup walaupun cuma 1 ekor apa? Kambing. 1 ekor kambing berapa juta? Setahu ana Pak, Masya Allah, di luar Idul Adha kambing 3 juta tuh besar Pak. Antum melihatlah di Lampung 3 juta tuh kambing jantan besar. Kalau mau besarnya lagi bor, ana punya kambing bor itu 8 juta. Kambing bor 8 juta. Nah, punya udah disembelih, jinak pula, Masya Allah. Tapi tadilah udah disembelih. Itu 7 juta waktu tanah jual. Iya. Cuma 7 juta. Antum nikah tus. Tapi seperangkat alat sholat. Jangan Pak. Yang besarkan tuh maharnya. Walimah itu nggak usah di gedung, di masjid. Walimah tuh di mana? Di rumah. Nggak apa-apa, panggil orang, makan normal, makan biasa. Kambing, anggaplah kambing 3. Kambing 3 sudah banyak atau sedikit? Banyak. Nah, nanti mahar nih penting Bang. Kalau antum kepepet, masih bisa pakai apa? Mahar. Tapi itu punya istri, jangan antum gak gugat. Anak di masa pandemi, bisnis parfum itu dari mahar istri anak, modalnya. Anak kata istri anak, udahlah Bang, jual aja nih mahar adik, emas, jual untuk hidup kita ke depan. Anak bilang, boleh dipakai? Boleh. Abang hutang ya, nanti abang balikkan kalau abang udah mampu. Itu Pak, anak balikkan. Bermanfaat mahar itu. Coba seperangkat alat sholat, bisa apa? Seperangkat alat sholat bisa apa Pak? Jangan. Ibu-ibu apa maharnya Bu? Hah? Seperangkat alat sholat tuh nggak masuk di anak. Boleh seperangkat alat sholat, tapi emasnya banyak kan.
semisal emas berapa gram banyak kan mak. Dan tahu kan Ustaz Firanda anak beliau berapa maharnya? Ada videonya kan? Itu maharnya tus-tus, walimahnya di rumah. Itu betul. Nanti kedepannya gitu Pak. Makanya anak sama ikhwan-ikhwan anak bilang, Pak antum nikah jangan di gedung. Bukan antumnya, anak antum. Anak antum nikah jangan di gedung. Anak bilang di masjid pondok kami nih, anak buka, antum siapkan cuma catering aja. Udah kami buka, nanti kami yang ngatur semuanya. Anak bilang antum siapkan catering aja. Anak bilang, dan biaya paling mentok-mentoknya 10 juta sudah. 10 juta pun lewat sedikit aja. Nah sisanya yang tus-tus tadi 90 juta bisa antum jadikan apa mahar. Bisa Pak, istri antum merasa bangga. Dan 90 juta itu mikir istri antum mau gugat cerai. Mikir dia, tanyakan aja ibu-ibu, nggak mau dia akan bertahan itu. Nah, gitu dia, itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal nggak akan dia itu bisa gugat, karena gugat cerai ini syaratnya wanita tuh harus balikkan apa? Mahar. Mikir dia. Jadi sekarang nih banyak orang poligami, habis poligami digugat cerai sama siapa? Istri. Coba 90 juta digugat antum, yakin anda enggak? Yakin insya Allah enggak akan digugat sama istri. Oh enggak apa-apa bang, nikah lagi lah. Ya 90 juta kok ada untuk dia 90 juta. Jadi itu nasihat anak. Ada ibu-ibu ya, insya Allah enggak marah lah insya Allah. Anak berani ngomong gini karena di sini. Coba di pondok sama Pak Meong juga anak. Anak berani ngomong di sini, kita singgah di sini kan, sempat di rumah meong juga, masya Allah. Taib. Jadi ala kuliah di sini Abdurrahman ibn Auf tuh kaya, tapi walimahnya cuma seekor apa? Kambing. Wallah alam bisawab. Ini waktu kita udah habis nih, masya Allah. Sebab-sebab mendatangkan rezeki. Ini masih banyak nih Pak. Gimana ya? Lanjut aja, nggak usah tanya jawab. Nggak usah ya, nggak usah tanya jawab, kita lanjut aja ya. Iya, bismillah. Oh pertanyaannya, oh gitu, iya. Jadi sebab-sebab datang rezeki ini nggak usah. Tambah juga ya. Nanti ibu-ibunya belum sarapan itu. Iya. Insya Allah lain waktu lah sebab-sebab rezeki ini datang. Masih banyak nih Pak materi. Makanya anak tuh sebenarnya baru tahu ini hotel di sini, masjid di sini. Oh ringkas ya 6. Pertama Pak, masya Allah. Ini anak mau anak sampaikan karena penting juga Pak. Istighfar. Ini ringkas saya sampaikan. Istighfar. Istighfar itu Pak, itu penting. Wallahi lazim antum penting. Ini pembuka rezeki kita. Semua kondisi baik kita senang ataupun nggak senang, kondisi berat ataupun kondisi lapang, itu perbanyak apa? Istighfar. Apa Allah firmankan? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan kalian itu langit yang bergulung-gulung untuk dihujankan. Terjadi Pak, wallahil azim. Ada satu kebun tuh hujan di kebun itu. Di kita nggak hujan. Jadi hujannya hujan apa? Lokal. Terjadi Pak. Dan anak pernah lihat itu. Ini anak tegak nih di Pramuli pernah. Batas jembatan. Anak tegak nih Pak, kering betul. Depannya itu hujan. Jadi anak sama istri naik motor waktu itu. Masuk hujan, keluar lagi kering. Masuk hujan, keluar lagi kering. Kejadian Pak, masya Allah. Anak pernah sama istri waktu naik motor itu. Pernah ya, masya Allah. Subhanallah, memang itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sampai seperti itu. Bisa bagi Allah. Ini nih tertahan di kampung ini. Yang kampung kita apa? Kena hujan. Itu terjadi. Makanya perbanyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwal. Kalau kita istighfar, apa kata Allah? Allah akan berikan kepada kalian apa? Harta yang banyak sekali, masya Allah. Ada salah seorang ikhwah minta donasi dari orang kayanya, muhsininnya, royal dia. Pas dia ini udah bawa proposal, nunggu depan masjid. Nunggu depan apa? Masjid. Ini orang kaya nih, muhsin ini di masjid terus. Sujudnya lamanya, masya Allah. Habis sujud, sholat dia, habis itu salam, habis itu ngangkat tangannya, minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Ini muhsinin yang kaya aja minta sama Allah, ngapain anda minta sama manusia? Balik lagi dia, udah ikhwah, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi nih karena kelamaan nunggunya. Anu orang kaya aja minta sama siapa? Allah. Allah kasih kali istighfar dia itu lancar, istighfarnya itu sering.
wa banin. Dan Allah berikan apa? Anak keturunan. Ini anak ini penting, Masya Allah. Ada orang anak tapi bebal, punya anak banyak tapi bebal. Ada orang tak punya anak sama sekali, sabar. Dan Masya Allah, kalau bisa anak tuh banyak, perbanyak istighfar. Jangan anak tuh KB, anak cukup apa? 2. KB itu keluarga besar. Kalau bisa anak selusin 12. Kalau bisa lagi lebih banyak nggak apa-apa. Banyak anak banyak apa? Rezeki. Kalau banyak istri lebih banyak lagi ya. Bukan anak yang ngomong dia, bukan anak yang ngomong itu. Banyak anak banyak apa? Rezeki. Iyalah, banyak anak banyak rezeki. Nggak usah takut antum punya banyak anak. Wallahi rezeki antum akan banyak sekali. Dan Masya Allah ada salah seorang Syekh Mustafa Al-Adawi, terakhir diwawancara itu anak beliau 36, istri 4, istri beliau 4. Makanya kalau punya 36 anak, 4 lah istrinya. Iya, boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Oh boleh, Masya Allah. Antum tanya nanti Pak ya. Antum tanya nanti, Masya Allah. Siapa yang bilang boleh? Ya, adik kan, Masya Allah. Oh boleh di sini, Masya Allah. Aduh. Ayah, istri itu Pak, nanti antum mau tanya, hati-hati antum cek di sebelahnya ada nggak pisau itu. Ngomong boleh ada pisau Pak, ya pulain. Naam sahih. Jadi banyak istighfar, banyak istighfar. Wa banin, Allah kasih apa? Anak yang banyak. Itu kata Allah SWT. Jadi yang pertama istighfar. Yang kedua, Masya Allah, silaturahim. Nyambung apa? Rahim. Silaturahim itu yang satu rahim dengan kita, bukan kawan, bukan. Kawan kita ini nggak serahim. Antum tahu rahasia kenapa orang-orang kampung di pegunungan itu umurnya panjang-panjang? Tahu nggak antum? Hadis Nabi, man sarrahu an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Yang mau dia itu rezeki dilapangkan, luas, dan umur dipanjangkan, falyasil rahimahu, sambung rahimnya. Di pegunungan itu nikahnya mereka itu satu kabilah, ya mereka itu aja. Jadi keluar ke ini keluarga, ke ini keluarga, ke ini keluarga. Jadi terus nyambung apa? Silaturahim. Harta mereka, kebun mereka banyak Pak di gunung-gunung itu. Kebun mereka tuh banyak, orang-orang kaya mereka, Masya Allah. Walaupun petani loh ya, tapi itu kaya-kaya. Umurnya apa? Panjang-panjang. Coba orang kota, Idul Fitri pun nggak datang sama ibunya. Alasan apa? Kerja. Alasan ini nggak dikunjungi ibunya. Makanya kalau bisa nikah itu satu kabilah di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Sarolangun, udah Sarolangun aja. Karena keluarganya nanti keluarga istri, keluarga kita ya keluarga kita. Jadi akhirnya saling apa? Nyambung rahim. Nggak usah, yang penting kan nggak boleh nikah mahram. Sepupu halal. Apalagi kalau di bawah di lebih jauh daripada sepupu ya tambah halal. Yang penting satu apa? Kabilah. Jadi ala kulli di sini orang-orang seperti itu Allah panjangkan umurnya, sebab utamanya itu karena mereka rajin silaturahim. Antum mudah lah. Kemudian yang berikut, yang ketiga, nyari rezeki itu dari pagi. Makanya orang Cina itu rezekinya lapang nggak? Lapang. Orang kita susah. Kenapa? Wong kita ini buka tokonya jam 9. Mereka ini buka toko dari subuh Pak. Ada orang Cina buka toko kopi, istilahnya ya warung kopi, itu dari subuh Pak udah buka. Dan itu berkah memang. Waktu pagi itu penting. Makanya ada istilah kita, carilah rezeki di pagi hari sebelum dipatok apa? Ayam. Dan itu memang betul pagi hari. Dan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu apa? Pagi. Jadi jangan buka toko jam 9 Pak, udah rugi waktunya. Berangkatlah Masya Allah waktu subuh, tapi subuhan dulu. Orang pasar banyak waktu subuh berangkat tapi tak berkah. Azan subuh nggak sholat dia, tapi jualan ayam. Ayam ini jualnya, sholat nggak sholat dia. Nah, ini nggak boleh, ini akhirnya nggak berkah, kurang aja. Nah kalau kita muslim berangkat ke pasar subuh pagi, habis subuh langsung buka Pak. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal.
Apa Nabi kita SAW mensabdakan, Masya Allah, lau annakum tatawakkaluna Allahi haqqa tawakkuluh, kalau seandainya kalian ini betul-betul bertawakal kepada Allah, la ruziktum, kalian akan dikasih rezeki oleh Allah kama yurzaqat thair, sebagaimana burung dikasih apa? Rezeki. Dikasih rezeki pasti, Masya Allah. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung nih pada pagi hari perut kosong, pulang apa? Kenyang. Itu burung tak berakal. Nah kita nih, ya Allahu Akbar, dikasih akal sempurna takut. Pak, ayam ini berakal nggak dia? Nggak berakal, anaknya banyak. Kita ini Pak, Masya Allah, nggak tahu ya, memang dulu antum melihat anak-anak nih fitrahnya lurus. Semakin akal kita sempurna, entah kenapa was-was syaitan semakin nambah untuk kita. Ini masalah di kita. Antum pernah anak kecil nangis karena takut besok makan apa? Aduh, besok makan apa kita nangis ya? Ada. Justru antum khawatir besok takut nggak makan kan gitu. Anak kecil mana pernah khawatir, Mbak? Anak kecil tuh fitrahnya lurus. Antum nggak percaya? Antum kasihlah anak antum permen 5 biji. Habis tuh langsung. Diapain sama dia? Dibagi-bagi. Dibagi-bagi sama dia. Dikasih. Kita ini semakin tua semakin medit, pelit, bakhil. Kalau mereka enggak, Pak, fitrahnya masih lurus. Kejadian sama anak. Jadi di waktu di Batam kemarin anak ngisi kajian, dikasihlah oleh-oleh, udah anak bagi nih. Anak sama kawan kan, karena kami pergi bertiga, mau kasih untuk bertiga lah, anak bagi. Pas pulang ada satu coklat itu besar, habis. Bingung kan? Anaknya apa sih? Dek, coklat ini siapa yang makan? Siapa lagi lah, Khalid lah. Loh kenapa? Dibagi-bagikan sama kawan. Anak nggak anak marahin, Mbak. Wallahi nggak anak marahin. Kenapa? Berarti dia lurus fitrahnya. Setahu dia itu punya dia, makanya dia kasih. Anak nggak mempermasalahkan itu, Pak. Anak nggak marahin, nggak apa-apa. Nah kita ini masa kalah sama anak kecil? Anak kecil tuh bisa pelit tuh maknya yang buat, dia tuh pelit. Iya, ibu-ibu nih bahaya, Bu. Iya, jadi antum tahu, Masya Allah, Pak, masa dicekokin, nah ini bekal makan, habisin, jangan bagi-bagi. Allah, bekal makan habisin, jangan bagi-bagi gitu. Anak nggak pernah, Pak, digituin sama Abi Ana, sama Umi Ana, nggak, pantang sama kami, pantang betul itu. Nah ini makan, jangan bagi. Nggak masuk di kami, Pak. Nggak ada, nggak boleh itu. Istri antum gitu nggak? Ibu-ibu gitu nggak, Bu? Enggak. Iya, habisin, jangan bagi-bagi, nggak boleh, nggak pantang itu, pantang, nggak bisa. Oh nanti anak-anak nggak makan. Loh, sarapan sebelum berangkat kan udah sarapan kan? Sudah. Siang makan kan? Makan. Nah waktu istirahat itu waktu kan makan 3 kali sehari kan? Pagi sudah, nanti siang juga makan. Bekal istirahat itu bukan makan siang, makan cuman dia itu biar senang, biar bisa makan untuk menghibur saja. Jadikan itu ladang untuk pahala. Nanti siang antum suruh makan lagi. Nah ini makan di sana ya, nggak usah ditambah embel-embel belakangnya, jangan bagi, jangan, biarkan dia bagi-bagi, nggak apa-apa. Nanti pulang makan lagi siangnya gitu. Jadi terbiasa untuk saling berbagi dari kecil. Ini enggak makan no ya, makan sendiri jangan bagi-bagi. Nggak masuk, Pak, di kami itu hal-hal seperti itu. Nah itu anak kecil fitrahnya lurus, suka berbagi, suka dia, dan nggak pernah takut masalah rezeki. Nggak pernah takut, Pak, anak-anak itu masalah rezeki. Justru dia tuh takut kalau dia apa? Nggak main. Kalau makan nggak apa, berani dia tinggalkan makan, yang penting main. Ya tapi karena ini kurangnya akal apa? Akal dia nggak sempurna, tapi nggak pernah takut kondisi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Aduh, sedekah, jihad, syukur, nikah, masih banyak nih, Pak. Taib, itu kayaknya yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih anon maaf kita tak jawab, Pak, ya. Insyaallah. Ini terakhir sebenarnya nikah ini nikah ini nambah rezeki. Iya, nikah tambah rezeki. Allah firmankan, iyakunu fuqara. Jangan takut nikah, betul.
yughnihumullahu min fadli. Kalau kalian nikah, Allah akan kasihkan kalian kekayaan. Ustadz kita tuh nikah itu, Ustadz Khalid, kaya nggak beliau? Berapa istrinya? Ustadz Syafiq Basalama, nikah beliau? Nikah berapa istrinya? Kaya nggak? Ibu-ibu kalau mau kaya, suruhlah poligami suaminya. Asli kecipratan insyaallah. Kan? Iyalah. Kan kaidahnya tadi, anak di luar singa, di rumah kucing kan? Anak di sini aja anak singa ini, tapi di rumah apa? Kucing kita nih, masya Allah. Jangan ada dulu, antum lah, masya Allah. Taib. Jadi ala kulli apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun haqqun 'ala Allah aunuhum. Ada 3 orang yang Allah pasti bantu dia nih. Allah jadikan dia, Allah mudahkan rezekinya. Salah satunya apa? Wan nakih yuridul afaf. Orang yang nikah dia ingin jaga kehormatan. Itu nah, masya Allah bagus sekali. Tapi kalau anak nanti dulu, antum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita dikasih rezeki oleh seseorang namun kita tahu kalau rezeki itu dari hasil haram, apakah boleh kita menerimanya? Tapi masya Allah, kita lihat kondisinya. Kalau kita terima, takutnya dia makin terus menerus seperti itu jangan terima. Tapi kalau seandainya dikatakan sesekali dia ngasih, misalnya ngundang kita makan, halal. Karena Nabi pun diundang orang Yahudi yang hartanya pemasukannya dari harta riba. Nabi penuhi undangannya, Nabi dikasih hadiah makan-makan. Itu yang pernah sampaikan dubak tadi, labu. Nabi hobi labu, nah yang ngundangnya orang Yahudi yang transaksinya adalah hasil dari riba. Nabi terima. Kalau sekali nggak ada masalah. Tapi kalau terus dikasih, nanti takutnya kan keterusan. Antum ingatkan, nggak boleh. Anda nggak akan terima sampai antum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Lihat masalah sama mafsadat. Hukum masalahnya boleh. Nah, ini dia penting. Salam Ustaz. Bagaimana sih prinsip rezeki itu? Apakah kita punya usaha satu rezekinya sama saja dengan kita punya usaha dua? Karena merasa waktu punya usaha satu dan usaha dua rezeki itu sama aja. Jazakallah khair Ustaz. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi Anda sampaikan, Allah itu lebih tahu tentang kondisi hamba. Ada yang Allah kayakan ketika dia membutuhkan. Ada yang Allah miskinkan ketika dia memang butuh miskin. Anda ambil contoh, ada orang dulu ikhwah ini kaya betul masya Allah. Ketika anaknya masih sekolah, ketika anaknya sudah tamat sekolah, Allah jadikan normal lagi. Kenapa? Karena dulu ketika ini dia butuh untuk nafkahin keluarga, ditingkatkan, habis itu sepi lagi. Nah sama-sama anak Pak, masya Allah. Rezeki anak dulu di masa pandemi itu sama dengan sekarang itu sama. Anak jualan nggak jualan itu sama, betul-betul sama, nggak ada bedanya. Dan maksud itu kita bisa lihat Pak dari harta yang kita keluarkan, dari harta yang kita kasih, dari harta yang kita berikan untuk umat, itu kerasa sama kita sama. Kapan beda? Anda punya anak baru, ditambahkan lagi sama Allah. Anak kedua, nanti kalau anak ketiga tambah lagi, gitu. Makanya kalau antum Mbak, masya Allah, kalau mau berubah, kalau antum mau dikayakan sama Allah, Allah akan lihat kebutuhan antum. Tadi makanya zalim sama Allah. Kalau antum nikah lagi, Allah nggak kasih rezeki, itu zalim Allah. Pasti dikasih rezeki oleh siapa? Allah. Antum makanya nggak usah takut Pak punya anak banyak. Udah satu aja, kita satu, tapi anaknya banyak. Makanya kalau bisa ibu-ibu jangan dihalangin Bu punya anak banyak. Nggak apa-apa satu, tapi anaknya banyak. Orang suami itu yang dia harapkan itu bukan istri sebenarnya, anak. Dia bisa lepas dari istri, tapi nggak bisa lepas dari anak. Memang istri itu nggak bisa lepas, memang susah juga kita lepas istri. Tapi maksudnya anak itu lebih besar, jadi nggak masalah satu istri itu, bagi kami nggak ada masalah. Yang penting anaknya banyak. Yang penting anak itu banyak. Itu laki-laki itu gitu. Nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau anak gitu Pak. Kalau yang lain mungkin bisa jadi perempuan yang lebih dia butuhkan, kan beda-beda kan. Balil insanu ala nafsi basira. Tapi kita kalau punya anak banyak, nambah satu anak, Allah kasih rezeki tambahan, banyak lagi, Allah kasih rezeki tambahan. Nanti kalau dia sudah nikah, anak kita sudah nikah, ditanggung, putri kita sudah nikah, ditanggung sama suaminya, nanti berubah lagi rezeki itu. Dan ini siklus manusia. Makanya Allah ngasih rezeki sesuai kondisi manusia. Betul. Jadi seperti itu.
Afwan saat sekarang ini anak dan suami sedang proses melamar seorang janda untuk menjadi istri kedua. Masya Allah, nikmat sekali antum melamar istri kedua suami anak, sementara kondisi ekonomi kami bisa dibilang pas-pasan. Alhamdulillah Allah memberi kami rasa yang cukup dengan yang Allah beri. Salahkah kami jika suami menikah lagi untuk melapangkan rezeki kami? Boleh, ini baru mantap ini. Ibu-ibu lain bisa lah tiru. Namun bukan ini niat utama kami Ustaz untuk nikah lagi. Bukankah Allah yang mengatakan nikahkanlah mereka di antara kalian, maka Allah yang akan mencukupi rezeki? Naam, sahih. Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk anak dan suami Ustaz sebelum berpoligami dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Taib, ala kulli hal, Nabi kita Muhammad SAW istri 11. Apakah Nabi SAW itu mencari nominal? Enggak. Yang penting cukup. Anak ngasih taslih untuk antum. Nabi SAW makan tuh 2 kali sehari. Pernah nggak kita 2 kali sehari? Enggak. Seringnya berapa? 3 kali sehari. Masya Allah. Dan bahkan pernah istri Nabi kita Muhammad SAW marra ala Nabi hilal, thumma hilal, thumma hilal. Lewat untuk Nabi 1 hilal, 2 hilal, 3 hilal. Ternyata Nabi SAW lam tuqat fi baitinar, nggak bisa masak daging yang bisa dimakan. Terus apa yang dimakan? 2 yang Nabi SAW konsumsi. Pertama al-aswadan. Al-aswadan 2. Pertama kurma dan air putih. Kurma nih kalau di kita tuh nasi putih. Siapa dari kita 3 bulan yang makanannya nasi putih sama air putih? Ada nggak? Oh Pak, kalau zaman kita istri sepekan makan nasi putih sama air putih asli digugat cerai tuh. Tapi Nabi SAW enggak, karena mereka istri Nabi merasa apa? Cukup. Oke Pak, teman-teman, merasa cukup. Nah inilah antum berdoa Pak punya istri kayak gini, istri-istri yang membantu akhirat siapa? Suami. Makanya kata Nabi SAW, yattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah kalian memiliki 3 hal yang utama. Pertama, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Yang ketiga apa? Istri yang membantu urusan akhirat siapa? Suami. Kadang-kadang suami itu nggak bisa cuma 1 istrinya, dia tuh butuh ke istri yang lain. Karena istri ada nggak masa haid? Istri ada nggak masa haid? Ada, dan itu hikmahnya. Allah lebih tahu tentang manusia, makanya Allah halalkan tuh 4. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, kata Syekh bin Baz, ini Syekh bin Baz yang bilang, aslinya nikah itu 4, 3 atau 2. Jadi asli nikah itu ta'addud, poligami, bukan monogami. Apa firman Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah istri-istri yang salihah. Berapa jumlahnya? Mathna, 2. Ini aslinya langsung 2 nikah itu. Wa thulath 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum, kalau takut. Nah ini dia, antum takut nggak nih? Fa in khiftum, kalau takut, fa wahidah, cukup apa? 1. Nah anak termasuk yang takut. Makanya anak berapa? 1. Masya Allah. Ini kalau dapat ini rezeki, Masya Allah, lanjutkan sudah. Apalagi istri sudah ini nggak mempermasalahkan, nggak usah ragu, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mental ngais rezekinya itu harus ditanamkan, teruskan, nggak ada masalah. Yang penting halal. Allah a'lam bissawab. Apakah boleh kita terima hadiah berupa makanan dari mitra usaha kita dalam perdagangan? Kalau mitra usaha semisal pembeli sama penjual itu nggak ada masalah. Cuman takutnya gini, kita nih karyawan, ada orang mau masukkan barang dagangan kita di perusahaan kita yang bekerja di situ. Itu nggak boleh. Itu mitra, kalau dia ngasih hadiah ke kita itu sama saya dengan apa? Riswah. Anda nggak ngerti ini usaha apa ini. Kalau kita pedagangnya kita yang punya, ya sah-sah saja. Kita ngambil hadiah dari apa? Kawan kita, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Takutnya kita nih karyawan, perusahaan itu bukan punya kita udah digaji, masih nerima kita ini, maka hulul itu harta apa? Harta hulul, harta haram. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, ini terakhir ya, satu lagi atau sudah? Terakhir ya, satu lagi insyaallah. Bismillah, berdosakah istri kalau tidak izinkan suami poligami? Jangan digas sekali Pak.
Ana takutnya istri ana nonton live ini kan. Jangan gigas pula lagi, Masya Allah. Alasan karena istri tidak mau berbagi hati, Ustaz. Tidak dosa. Itu wanita biasa. Karena Aisyah pun cemburu ketika Nabi nikah lagi kan. Itu Aisyah. Apakah berdosa? Enggak. Wanita biasa. Istri itu kadang-kadang istri kita nggak benci poligami. Kami nggak larang poligami, silakan poligami. Yang penting bukan suami saya. Mereka itu sebenarnya nggak tolak poligami, tapi memang kondisinya belum siap kondisi itu. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Nah, kita sikapin dengan cara kita laki-laki. Wallahu alam, ada salah seorang ikhwan kita yang sudah poligami, beliau cerita sebenarnya masalahnya itu Ustaz, di mental istri. Kapan istri sudah merasa tercukupi kondisi rasa cinta dia didapatkan dari suami, itu dia akan izinkan. Nah, kadang-kadang kita ini sering lalai sama siapa? Istri. Gitu kok mau poligami, kan gitu alasan istri. Kayak gitu kok mau poligami. Nah, jadi sebenarnya nggak dosa, karena itu manusiawi selaku wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apa yang harus dahulukan, menabung untuk membayar hutang dengan jumlah yang sangat besar atau menabung untuk umrah atau haji? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Hutang dulu lah, karena hutang ini adalah bentuk keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak wajib haji kalau tak mampu, termasuk yang tak mampu orang punya hutang, apalagi umroh. Karena Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti, sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah haji. Tapi apa? Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu ke sana. Termasuk yang nggak mampu kata para ulama ada orang-orang punya apa? Utang. Itu kalau haji, apalagi umrah. Terus sampai didahulukan dia utang, karena hutang ini Masya Allah itu urusan kita sama manusia. Kalau urusan kita sama Allah lapang luas, kapan saya bisa. Tapi kalau sama manusia itu secepatnya harus tunaikan. Kenapa? Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang punya hutang tidak mau cepat dibayar, maka itu kezaliman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan an-nafsu mu'allaqatun bidainiha hatta yuqda'an. Sesungguhnya seseorang itu akan terkatung-katung rohnya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya apa? Dilunasi. Jadi hutang dulu baru haji sama umrah. Sama juga sama kayak tentang apa yang lain, harus hutang dulu dahulukan. Hutang dulu. Naam. Allah alam bisawab, yang dapat Anda sampaikan. Sama kayak zakat. Kemudian Anda tanya, Ustaz, apakah orang yang punya hutang ada zakatnya? Duh, orang yang berhutang itu justru dizakatin. Antum punya hutang nih sampai 100 juta, berat antum nggak bisa bayar. Orang yang punya hutang harusnya dia dikasih apa? Harta zakat. Jadi nggak ada zakatnya. Namanya hutang. Kalau nggak lagi terhitung hutang, baru itu milik apa? Milik kita. Itu yang dihitung apa? Zakatnya. Jadi seperti itu. Itu kata Allah SWT, wal gharimin, orang-orang punya hutang itu nggak, istilahnya hak dia itu untuk mendapatkan apa? Zakat. Jadi seperti itu. Jadi tunaikan dulu hak manusia, karena ada ibadah tuh hablun minallah sama hablun minan nas, dan ini hablum minan nas harus kita tunaikan. Wallah a'lam bishawab. Ini sudah habis waktu kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Duha ya. Jadi doa ini penting juga nih. Keluarga harus kita bawa kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.